Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Salam sejahtera untuk kita semua. Lalu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kita tetap Allah beri kesehatan, kekuatan, keamanan, keselamatan. Amin. Salam YouTuber. Kuliah kita pagi ini dengan topik berbuat baik kepada ibu bapak. Karena ada yang komen di kolom komentar saya, Bang, zaman-zaman sekarang ini kok banyak kasus-kasus yang belum bisa berbuat baik kepada ibu bapaknya. Oke ya, saudara, saya akan menjawab komen Anda. Silakan disimak video ini. Jangan lupa subscribe di Prabu Antimeski channel YouTube, like, comment, share videonya, semoga bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Bicara tentang birrul walidaini ihsanan, itu perintah Allah, ya, bukan adat istiadat manusia, tapi itu perintah Allah langsung di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi nomor satu kewajiban manusia itu ibadah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah kecuali ibadah kepada Allah. Itu udah nomor satu, itu udah kewajiban utama. Kewajiban utama manusia yaitu menyembah, ibadah, sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Terus nomor 2 itu birrul walidaini. Dalam Al-Quran disebutkan wabil walidaini ihsanan. Jadi setelah sholat 5 waktu, wabil walidaini ihsanan, kepada kedua ibu bapakmu ihsanan, supaya berbuat baik. Apa sih Pak Ustadz berbuat baik? Apa ibu bapak saya setiap hari saya kasih makan daging sapi, daging unta, daging ayam? Tidak. Jadi penjelasan tidak seperti itu. Jadi wabil walidaini ihsanan itu berbuat baik kepada ibu bapaknya itu bila sewaktu-waktu ibunya memanggil, memerintah, maka kita sebagai anak ini wajib mentaati, wajib menghormati, wajib memuliakan ibunya, dan wajib takzim pada ibunya. Itu. Jadi ibu itu bukan setiap hari minta dikasih makan lagi, tidak seperti itu. Tapi jangan buat sakit hatinya, jangan membuat ibu kandung kita itu jengkel. Jadi video ini bukan ditujukan kepada anak-anak saja, ya. Jadi walaupun kita sudah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi masih punya ibu, itu sama kewajibannya. Oh Pak Ustadz, saya sudah umur 65, tapi saya masih punya ibu, ya itu sama. Jadi kalau ibu mau memanggil, ibu mau memerintah, cepat dilaksanakan. Harus punya rasa hormat, rasa takzim kepada Allah. Karena itu ibadah, Allah yang nyuruh kok, Allah yang perintah. Jadi jangan sampai ada kasus punya ibu ditaruh di panti jompo seperti itu. Enggak dirampok, padahal anaknya mampu, orang kaya, anggota dewan, pejabat, tapi ibunya dititipkan di panti jompo. Na'udzubillah min zalik. Itu kasus namanya, dosa besar seperti itu. Ya kita rambutlah. Kita tuh belum sanggup untuk membalas jasa ibu kita. Ada ya syairannya itu. Seandainya engkau mengerti betapa besar jasa ibumu di saat-saat mengandung dirimu, sangat berat. Malam kurang tidur terentang salat, tidur miring salat sampai 9 bulan lebih. Dan bahkan sampai melahirkan taruhannya nyawa. Makanya Nabi mengatakan seorang ibu yang melahirkan
mati di dalam melahirkan dihukumi mati syahid. Itu kalau umat muslim ya. Karena beratnya. Setelah melahirkan ngurusi dari 0 bulan itu. Kadang ibu sedang makan minum, anaknya buang kotoran, ibu tinggalkan tuh makanan minumannya, membersihkan walaupun dengan tangan kanannya. Jadi bagi orang yang tidak bisa menghormat ibunya, tidak bisa takzim, tidak bisa sayang, itu dosa besar sekali ya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampailah. Kita usahakan. Karena yang wajib kita taati setelah Allah dan Rasul itu ibu kita masing-masing, ibu kandung kita masing-masing. Jadi jangan sampai ibu itu dijadikan pembantu. Mentang-mentang hidupnya udah sukses, orang tuanya dari kampung diambil, buat ngurusi rumahnya, buat meramut anak cucunya, itu nggak benar. Salah itu, salah total tuh. Kecuali dia mau sendiri sekedar gendong, tapi kalau sudah membersihkan kencingnya, kotorannya, itu nggak benar. Udah cukup kita dulu dari kecil diurus sama ibu kita masing-masing. Itu ya. Jadi mohonlah ridho dan doa ibumu untuk kesuksesan Anda sekalian, untuk sukses bisa hidup dunia akhirat. Gak apa-apanya lur kita ini. Kalau nggak ada ridho sama doa ibu kita, nggak sampai besar kita, nggak sampai 2-3 bulan ya, mati kita dimakan semut si kecil. Jadi tolong, khususnya ini bukan buat umat muslim, siapa saja ya di sini. Pokoknya untuk manusia semua lah, manusia sak jagat. Lebih-lebih lagi umat muslim ya. Sering ini dikajikan tentang wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada ibu bapak. Sampai ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, siapakah yang saya muliakan? Rasul menjawab, ummika, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu, sampai 3 kali Nabi bersabda. Ibumu wajib ditaati, dihormati, ditakzimi. Gitu. Sahabat nanya, siapa lagi ya Rasul? Bapakmu nomor 4. Jadi kalau anak-anak, bukan berarti juga bapak nomor 4 itu rasa hormat, takzimnya itu dikurangi, bukan seperti itu. Jadi tinggal suami istri saja menjelaskan. Jadi kalau seorang anak itu kurang sama bapaknya, kurang ajar, kurang taat, kurang takzim, ya ibu kandung yang menasihati. Nah, jangan kamu melawan bapakmu. Mamamu ini mengandungmu itu, yang beri nafkah kita, makan, pakaian, sandang pangan itu siapa itu? Itu bapakmu nak. Bapakmu itu berangkat kerja atau usaha atau jualan atau jual jasa, itu kehujanan, kepanasan nak, demi keluarganya, demi ibumu dan anak-anak. Jadi tolong, makanya suami istri harus sinkron. Jangan anaknya kurang ajar sama bapaknya, ibunya diam-diam saja, nggak benar. Nah begitu juga sebaliknya. Kalau seorang bapak melihat kelakuan anak-anaknya kurang ajar terhadap ibunya, panggil sini nak. Kamu harus sadar, kamu harus merasa bahwa kamu digandung ibumu itu tidak mudah, berat nyawa taruhannya. Nah, kamu diperintah oleh Allah supaya berbuat baik kepada ibumu. Jadi anak bisa mengerti, bisa paham, gitu ya. Makanya suami istri harus sinkron. Kalau anak-anak kurang ajar sama bapaknya, ibunya nasihati, jangan, itu bapakmu itu wajib dihormati. Itu yang perintah Allah nak, bukan ibumu ini. Ibu hanya menyampaikan saja. Perintah Allah harus tetap menghormat, takzim, taat kepada
bapak kamu sekalian masing-masing. Jangan sembarangan loh, kita hidup di dunia ini ada perantaranya. Kita bisa sebesar ini siapa kalau tidak ada bapak dan ibu. Gitu. Memang ibu lebih besar jasanya. Betul, memang ibu lebih besar daripada jasa bapaknya. Karena di tubuh kita ini darah dagingnya ibu kita masing-masing. Jadi tolong itu jangan sampai kita punya kasus ya, orang tuanya disia-siakan, itu gaji besar, hidup sukses, ibu kandungnya nggak pernah dinafkahi, itu ya. Atau diambil tapi dijadikan seperti pembantu dalam zalik ya. Nah, kalau kayak ada ya adat istiadat orang Jepang itu, kalau ibunya sudah tua 70 80 tahun, itu ada tradisi membuang orang tuanya ke jurang. Nah, ini nggak tidak manusiawi itu. Ada itu tradisi seperti itu di Jepang saya. Jadi ibunya dibuang, itu sangat tidak manusiawi. Alhamdulillah kita sebagai orang Islam, Allah memerintahkan setelah ibadah wajib kepada Allah, nomor 2 itu ibadah berbuat baik kepada ibu bapak kita masing-masing. Catat itu, jangan lupa. Percuma kita sholat 5 waktu, puasa rajin, sedekah rajin, bangun masjid, jihad, infak banyak, haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Tapi kalau tidak bisa sayang, tidak bisa berbuat baik kepada ibu bapaknya, maaf. Tidak ada jaminan rahmat dan surga Allah. Tidak ada. Maaf kata Allah. Tidak ada tempat untukmu. Makanya kita diperintah oleh Allah supaya mohon doa dan ridho ibu. Kita bisa sukses di dunia, bisa sukses di akhirat, itu sebab ridho dan doa ibu kita masing-masing. Kita nggak bisa hebat macam begini. Apa sih buat sukses kita? Itu karena ridho dan doa ibu kita kepada Allah. Sehingga kita bisa seperti ini. Jadi tolonglah wahai para manusia, dimanapun Anda berada, ya, manusia saja jagat raya, termasuk yang bicara, termasuk yang ngomong. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berbuat baik, taat, takzim, hormat kepada ibu bapak kita masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kamu sekalian manusia sajagat raya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.